Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Kembali saya akan menganalisa beberapa saham. Kali ini dari saham-saham grupnya MNC dan dua ada yang di request. Langsung saja ke saham pertama. Itu ada Kepik yang ditutup menguat 1,27% ke harga 159. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Kepik diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Kepik kemana nih arahnya? Mudah-mudahan bangkit lah. Kepik ini cukup bagus kalau dari grup MNC. Selebihnya big capnya amblas, finance-nya amblas ya. Kecuali Becap yang bangkit dari FCA. Kalau big capnya itu MNC dan BMTR melempem, bahkan udah 4 tahun melempem, nggak kemana-mana ya. Kalau bisa dinobatkan konglomerasi yang terendah atau yang tidak perform bahkan dari 4 tahun yang lalu itu adalah grupnya MNC. Grup Bakri yang dijelek-jelekin juga mampu bangkit ya. Bumi dari 50 sempat ke 300 kalau nggak salah ya, apa 250. Terus BRMS yang lagi volatile, yang lagi rebound dalam 1-2 bulan ke belakang. MNC Group yang nggak kemana-mana, kecuali ada 2 saham lah yang menarik ya, Kepik, habis itu MSK bisa lah ditaringkan, tapi BMTR MNC-nya yang terkapar ya, nggak mampu naik terus. Nah itu aja, kita langsung saja ke teknikalnya. Apakah ada windows dressing untuk saham-sahamnya grup MNC? Ya karena bisa dibilang MNC Group ini ya mencoba rebound. Kita pakai toleransinya ya, 148. 150 itu kalau sampai minggu ini jebol, udahlah jangan banyak harap lagi ya. Minggu ini kalau bisa tembus 180 itu bagus. Kalau bisa ya, atau awal Desember kita targetkan. Tembus 180 bangkit, uptrend lagi Kepik. Ya, selesai swing low-nya dan siap-siap bangkit. Time frame weekly-nya, candlenya kurang bagus, tapi ya bisa dikatakan biasa aja nih, koreksi juga belum kecil ya. Kita lihat minggu inilah konfirmasinya. Tembus 180 menurut saya menarik. Kepik. Lanjut. Behit yang ditutup di harga 39 menguat 2,63%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Behit ada akumulasi tapi masih tipis. Behit sideways dan Behit ini juga luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu berani cacing-cacing naga-naga, dia itu sempat dari 20 ke 50. Itu naik 130% dan koreksi. Wajar lah nih koreksi-koreksi biasa menurut saya, tapi akan menarik karena ini terlihat ada akumulasi. Kalau Behit ya, tapi ini sama aja, FCA itu resikonya besar, tapi kemungkinan besar menarik kalau dia di atas 42. Minggu ini kalau dilihat ya, kalau dia tembus 42 sepertinya menarik ya, tapi ya hati-hati karena jualnya sulit. Harus ada jam-jaman ya. 9.55 habis itu 10.55 habis itu 11.55. Setelah itu 14.55 dan terakhir jam 15.59 atau jam 16. Nah, sehari itu ada 5 kali dibuka sesi perdagangannya saham FCA. Tapi nggak selalu saham FCA itu jelek. Ini contohnya dia bangkit. Yang penting tahu di mana momentum, kayak gimana indikasinya, ada peluangnya di mana ya, seperti grup Borneo Trader ya. Minggu kemarin itu masuk INPC ya. Saham FCA saya sudah infokan itu bahkan dari 2 minggu sebelumnya, hari Jumat apa hari Kamis tuh. Saya bilang siap-siap Senin atau Selasa kita masuk ya, dan dapat di harga 122. Nah itu ya, kalau Bapak Ibu tertarik mencari saham-saham yang seperti itu, suka, Bapak Ibu bisa join di yang mau gratis nih ya. Ya tetap ada ketentuan dan syarat berlaku. Itu bisa join di Stockbit dengan minimal saldo 10 juta dan harus ada transaksi setiap bulan, akumulasi jual beli minimal 50 juta ya. Bapak Ibu akan tetap di grup. Dan juga kalau nggak mau ribet, Bapak Ibu punya sekuritas lain, bisa tetap di sekuritas dengan masuk grup swing trader. Mau belajar scalping bisa juga ya. Jadi ada 3 pilihan, silahkan ya, tinggal pilih Bapak Ibu. Itu aja ya. Jadi menarik nggak untuk buy? Ya belum lah, belum. Tunggu di atas 42, itu aja. Lanjut Becap yang ditutup di harga 61 menguat 1,6%. Asing net buy. Kalau dibakar semuanya Becap didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Becap ada peluang bangkit karena kenapa? Karena ini level psikologis. Saham-saham itu berpotensi rebound ya. Targetnya kalau jalan minggu ini kalau tembus 80 tuh menaik, tapi harus naik 30%, mungkin nggak? Ya lihat aja historinya, pernah nggak dia naik sampai 30%? Ini waktu FCA ya, habis itu jarang. Nah kita lihat, nah ini contohnya juga kalau Bapak Ibu cacing naga-naga, dia pernah di 25 sampai 140 tuh. 450%
Itu dari Juni 2024 Bapak Ibu sampai Agustus, berarti 2 bulan 450% di mana nemu seperti ini. Tapi apakah mudah? Sangat sulit ya. Seperti itulah. Dan menurut saya menarik untuk becap. Kita perhatikan minggu ini. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya volume besar, cuman sayangnya dia membentuk lower low dan lower high. Ya ini bisa jadi swing low kalau minggu ini kembali rebound. Kalau bisa tembus 70 itu udah menarik. Apalagi tembus 80 siap-siap bangkit uptrend lagi. Becap. Lanjut, BABP yang ditutup di harga 60 menguat 3,4%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya BABP didistribusi. Langsung saja ke triknya, BABP belum menarik kalau BABP. Tapi sama di 60 lah ya. Ya kita lihatlah mana yang naiknya kencang ya. Antara BABP becap. Kalau memang sentimennya bagus, minggu ini ya kita lihatlah mana yang lebih kencang. Kalau BABP ini neckline-nya di 65 tembus itu menarik. Itu aja untuk BABP. Lanjut. BMTR yang ditutup di harga 199 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya BMTR didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, BMTR belum menarik lah ya. Cuman ini kita lihat aja minggu ini kalau tembus di atas 200, kalau mau sabar karena ini saham lambat gerak ya boleh. Buy on breakout aja. 200 tembus, 202, 204 tuh bisa beli. Neckline-nya ada di 210, kalau tembus ya ada potensi coba bangkit ya. Cuman ya Bapak Ibu stop loss saja kalau dia jebol. Kalau mau beli sekarang juga sebenarnya bisa. Tapi disclaimer bukan rekomendasi ya. Sabar tunggu kalau dia masih sideways. Ya 194 buang aja. Berarti dari sekarang 194 berarti berapa tuh? 5 poin. Ya udahlah 2,5%. 3% pun pejam mata buang aja lah. Kalau dia membentuk lower low-nya minggu ini. Untuk PMTR disclaimer dianalisa kembali. Karena namanya analisa tuh bisa salah. Kembali ke masing-masing. Itu aja. Lanjut Lanjut MNCN yang ditutup di harga 304 sama harga penutupan hari sebelum. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya MNCN didistribusi. Secara teknikal MNCN support kuat. Kalau mau, tapi ya tahu sendiri bagaimana pola-pola saham grup MNC ini. Ya paling susah diikutin juga. Nih 2 kali dia mencoba tembus 340 gagal terus. Ada mungkin yang buy on breakout optimis gagal lagi kan. Tempat profit di Burnet Trader. Habis itu tetap ada cut loss-nya. Tapi ini kalau memang mau bagus minggu ini udah titik-titik reversal dan harusnya rebound. Kalau bisa minggu ini tembus 340 itu sangat bagus. Bisa dipastikan sangat bagus. Yang penting jangan jebol 294 atau 296. Jebol itu ya udah jangan harap lagi, buang aja kalau Bapak Ibu yang punya harga sekarang. Ya, cut loss mungkin 3%, 4%, mending cut loss pilih Big Bang aja yang ada potensi bangkit. Itu ya kalau Bapak Ibu mau MNCN ini tetap hot ya silakan juga. Itu ya pokoknya minggu ini ada potensi bangkit ya. Mudah-mudahan lah untuk MNCN ya. Seperti itu. Lanjut. MSKY yang ditutup 371 menguat 1,42%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya MSKY didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Waduh MSKY belum dulu lah ya. Pola-pola seperti ini nih jelek. Tunggu di atas 80 aja lah. Nih, kalau dia tembus 80 baru menarik. 78-80. Lah, lumayan kan 10% dari support resistance. Ya, kalau Bapak Ibu mau stop loss di 65, silahkan juga. Gak ada yang salah kok. Tapi dia akan menarik kalau nanti di atas 80. Kita lihat minggu ini. MSKY. Lanjut. MSIN yang ditutup di harga 1005. Menguat 2,5%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya MSIN diakumulasi. Secara teknikal MSIN belum lah. Walaupun ada big akumulasi kita lihat. Ini level psikologis. Turun 5% buang aja. Kalau Bapak Ibu yakin ini rebound karena ada big akumulasi dan brokernya sendiri beli EP itu MNC sekuritas. Ya silakan. Ini level psikologis harus rebound nih. 1000 itu level psikologis 990, 940, 950 buang aja kalau koreksi. Harus rebound minggu ini untuk MSIN. Lanjut DRMA yang ditutup di harga 1020 terkoreksi 1,92%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya DMRA didistribusi. Langsung saja ke tekniknya DRMA. Waduh kena buang juga ya. Perkiraan saya dia naik sudah confirm breakout ya. DRMA ini Burnet Trader beli dari 980 terus beli dari 1100 sempat ke 1200 habis itu kena buang. Ya yang seperti ini nih kalau kita berharap target sudah mulai indikasi lemah itu ya TP. Saya itu ya nih yang surfing yang saya pegang sampai saat ini. Misalnya saya berharap lebih. Kalau saya sudah profit 5-6% ya saya sisakan 2-3%. Kalau turun ke situ saya ikhlaskan TP aja. Karena ya
daripada balik BP bahkan bisa rugi. Nah seperti ini nih, kalau yang beli di 1100 kan malah rugi 8%. Padahal sempat profit 8%, sekarang malah rugi 8%. Nah itu ya, pokoknya Bapak Ibu tuh kalau sudah profitnya besar 5%, 10%, itu sisakan setengahnya lah, apapun terjadi. Gimana kalau habis TP dia naik lagi? Wah, kalau Bapak Ibu pengen sempurna, pengen holy grail, selalu tepat, Bapak Ibu habis dimakan market. Ya, bagaimana kita itu mengendalikan diri, mensyukuri apa yang ada. Kalaupun harus TP dan dia rebound lagi, ya udah, bukan rezekinya, segitu aja berarti rezekinya. Nanti Bapak Ibu pasti beda lagi pikirannya. Kalau habis TP dia terus turun balik ke harga beli, terus floating loss, Bapak Ibu pasti bilang, syukur saya TP. Nah itulah, bersyukur karena sesuai pikiran, sesuai harapan. Tapi kalau nggak sesuai harapan, menyesal. Nah itu yang nggak bagusnya ya. Kita ini memang diganggu psikologis. Market tuh ya seperti itu aja. Cara market mengganggu psikologis kita ya dengan naik turun sahamnya itu. Makanya kita harus punya sistem trading, punya strategi untuk mengendalikan diri itu ya. Sampai saat ini juga saya masih belajar, karena semakin besar uang yang Bapak Ibu saya tradingkan juga, itu pasti psikologis harapan itu selalu akan muncul. Makanya kita harus konsisten ya. Makanya trading itu seperti robot, tapi itu yang paling susah. Bapak Ibu pasti alami juga tuh. Jadi gimana Dharma? Ya harus rebound. Jangan turun di bawah 1000 lagi. Kalau Bapak Ibu nekat beli sekarang, stop loss di bawah 1970. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Itu aja untuk Dharma. Saham terakhir ada film yang ditutup harga 3460, terkoreksi 3,62%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya film didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, film koreksi biasa. Kita lihatlah minggu ini. Nah ini selamat kalau Bapak Ibu ada yang beli pas dia sideways ya. Akhirnya dikasih profit. Nah ini contohnya, kalau dia menjaga support, memang ada tarikan nantinya ya, pasti dijaga. Sempat naik berapa nih? 21% kalau beli dari 3.150 ya. Habis itu dibantai turun. Kita lihatlah minggu ini kalau dia tembus 3.500-nya lagi, serius harusnya naik. Kita lihat minggu ini untuk film. Film menarik ya, menarik. Buy on record 3.500 ya. Ya 3.500 tembus, menarik. Ya, itu aja untuk film. Dan ada potensi pola cup and handle. Neckline-nya memang ya agak tinggi. Neckline-nya 3.650. Tapi kalau sudah di atas 3.500 tuh sepertinya sudah mulai menarik. Film minggu ini. Disclaimer, dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.